Pemirsa, kabar tentang 12 juta dosis vaksin corona yang terbuang sia-sia tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele. Kementerian BUMN dan Kementerian Kesehatan harus turun langsung memberikan penjelasan secara detail ke masyarakat. Hal ini sebenarnya disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Studies Gede Siriani Yusuf yang menanggapi pemberitaan yang bersumber dari pernyataan staf sus Menteri BUMN yakni Arya Sinulinga yang menyebut 12 juta dosis vaksin corona terbuang sia-sia. Gede Siriani meminta adanya audit yang bisa menjelaskan letak kesalahan stok vaksin yang mubazir tersebut. Sementara banyak daerah terutama di luar Jawa yang mengeluhkan kekurangan vaksin COVID-19. Padahal pemerintah meminta agar menggenjot vaksinasi. Ini faktanya ada vaksin yang terbuang sia-sia, benarkah? Ini yang kemudian akan saya bahas di malam hari ini. Benar ada vaksin yang terbuang sia-sia, jangan panik dulu. Hari ini kita akan bahas atau malam hari ini kita akan bahas. Sudah ada di studio TV One di sini Pak Trubus Radiansyah, selamat malam. Selamat malam, Ma. Dan juga pernyataan ini bersumber dari Bang Arya Sinulinga, staf sus Menteri BUMN. Nanti kita akan minta klarifikasi secara langsung. Saya mau sapa terlebih dahulu. Silakan. Bang Arya Sinulinga, selamat malam. Malam. Ya, saya sudah juga melihat ya di sini ada Ibu Mas Dalina Pane di sini. Ibu Mas Dalina Pane, selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam Mbak Caca, Baik. Pak Arya, Pak Trubus. Ya. Baik, Ibu Mas Dalina Pane, ini Satgas COVID-19 Kemenkes ini komplit, ini ada Kemenkes, ada BUMN. Mungkin saya ke Bang Arya Sinulinga. Iya. Bang, ini sebenarnya pernyataan Abang ini seperti apa sih klarifikasinya? Karena orang menangkapnya 12 juta vaksin terbuang sia-sia. Ini seperti apa? Itu bukan, saya nggak perlu klarifikasi itu. Karena sebenarnya bukan begitu omongan saya. Itu kesalahan dari wartawannya. Wartawannya udah minta maaf, Pemretnya minta maaf. Di berita pun di bawahnya kalau dibaca detil beritanya sudah minta maaf. Karena ternyata salah. Mereka membuat kesimpulan dan mengutip. Jadi ini bukan dari saya. Itu dari wartawan. Nah, berarti wartawannya tanya, dia dapat dari mana? Ilham dari mana dia dapat itu? Bang, oke. Kalau begitu kan ketika ada pernyataan yang dikutip berarti ada yang dibahas. Ketika Abang membahas mengenai 12 juta dosis vaksin itu konteksnya sebenarnya seperti apa? Jadi gini, saya itu kan bukan 12 juta, saya bilang ini. Salah lagi. Ya. Iya, gini, saya bilang bahwa ada 77 juta vaksin sudah turun ke lapangan. Oke, 63 juta sudah terpakai atau sudah disuntikan. Jadi ada 14 juta. Ada 14 juta yang tersebar, belum dipakai. Bukan tidak terpakai ya, belum dipakai. Wajar, kenapa? Karena vaksin itu prosesnya kan dari pusat, dari Bio Farma turun ke provinsi. Itu butuh waktu. Dari provinsi turun lagi ke kabupaten. Ada 512 kabupaten kita. Dari 512 kabupaten kita turun lagi ke puskesmas. Bayangkan ke seluruh Indonesia, ke seluruh puskesmas. Bayangkan berapa lama waktu sehingga dibutuhkan sampai. Jadi wajar ada yang belum terpakai. Belum terpakai artinya itu stok yang sudah dikirim. Yang dipakai bisa saja hari ini udah habis juga. Atau besok juga habis juga. Karena jadi belum terpakai. Ya, artinya belum terpakai dalam proses. Nah, disimpulkan bahwa itu tidak dipakai. Nah, kan beda ya antara belum terpakai sama tidak terpakai, itu beda banget. Nah, sayangnya yang namanya Gede Siriana itu sudah direvisi oleh berita yang membuat itu pun dia tetap ngotot. Memang susah kalau orang sudah ini ya, orangnya sudah berpikiran negatif dan kotor begitu ya. Susah. Dia dikasih berita yang benar pun nggak lagi terima. Pokoknya yang benar salah. Padahal salah yang nulis, dan itu jelas sudah ada permintaan maaf tertulis di medianya, gitu loh. Oke, Bang, berarti saya garis bawahi, bukan kayak sesuatu yang tidak terpakai, 12 juta dosis vaksin dibuang gitu, enggak. Tapi ada 14 juta dosis vaksin tidak terpakai sampai saat ini atau belum terpakai, begitu? Ini ya, jangan tidak terpakai, salah. Oke, salah lagi, belum terpakai. belum disuntikan. Belum disuntikan. Oke, nggak apa-apa. Itu menjadi nggak apa-apa. Itu menjadi pertanyaan saya kepada Ibu Mas Dalina. Bu,
Banyak loh 14 juta dosis vaksin belum disuntikan. Ini masyarakat banyak yang belum divaksin. Sampai ada pesepeda 5 kilometer untuk divaksin nunggu berjam-jam. Lah kok bisa nggak disuntikan, Bu? Ini bagaimana? Iya, jadi saya juga percaya bahwa tidak akan mungkin ada 12 atau 14 juta vaksin yang kemudian terbuang. Karena apa? Dalam manajemen vaksin, teman-teman di lapangan itu sudah sangat hafal ya kapan itu harus disuntikan, kemudian expire date-nya kapan. Jadi ada yang namanya FIFO ya, first in first out. Jadi kalau vaksin datang awal, kemudian itu harus disuntikkan lebih dahulu, kemudian yang datang belakangan disuntikkan kemudian. Jadi rasanya tidak akan mungkin ada di lapangan sampai puluhan juta vaksin yang kemudian tidak disuntikkan. Nah, terkait dengan distribusi vaksin, memang distribusi vaksin itu tidaklah segampang yang kita perkirakan, Mbak Caca. Jadi teman-teman juga harus berhitung karena vaksin ini kan 2 dosis ya. Jadi kalau dosis pertama sudah diberikan, mereka juga menghitung bahwa dosis kedua itu tidak boleh terlambat juga diberikan. Jadi rem dan gasnya itu sangat dihitung oleh teman-teman di lapangan. Jangan sampai jor-joran dosis 1 semua dapat, vaksinnya habis, dosis 2-nya nggak bisa terpenuhi dalam waktu 28 hari setelah dosis pertama. Oke. Nah, jadi ini adalah manajemen vaksin di lapangan. Oke. Kalau mau menyuntikkan sebanyak-banyaknya, kita punya vaksinator itu 50.000. Berapapun vaksin yang disuplai ke bawah, saya sangat yakin dapat terserap dengan waktu cepat dan mudah. Tetapi permasalahannya mereka juga harus menjaga supaya vaksin dosis kedua itu jumlahnya tersedia cukup untuk mereka yang sudah disuntik dosis pertama. Jangan sampai begitu datang pasiennya lalu nggak ada vaksinnya untuk dosis kedua begitu. Nah, begini Bang logikanya dari Kemenkes, kalau dari BUMN yang mendatangkan barang ini pastinya, sebenarnya mau tidak kalau alasannya bahwa kita nggak bisa suntikan semua, karena kan nanti ada tahap kedua, tiba-tiba nggak ada barangnya ini bagaimana? Tapi kan namanya tetap ada penumpukan, Bang. Ya, memang benar lah. Bayangin ya Mbak ya, itu kan harus diamankan. Misalnya, yang AstraZeneca, itu kan diamankan 3 bulan kemudian. Nanti suntik gini, makanya saya bilang ini semuanya harus pakai logika dan jernih. Ya, disuntik pertama. Kemudian kan 3 bulan kemudian harus suntik kedua dia. Ini kan pemerintah daerahnya harus mengamankan yang vaksin kedua ini. Ataupun di daerah Jakarta, itu harus diamankan juga untuk suntik kedua gitu. Jadi nah ini salah ya, ini memang terbuang itu salah. Saya nggak pernah ngomong terbuang. Oh ya, kita akan revisi Bang ya. Tolong ya, belum revisi, ya. Dipakai begitu ya? Ya. Gini, saya cuma ingatkan juga, jangan mau media memakai berita yang salah dari media lainnya. Ya. Malu. Baik. Malu kita. Jadi jangan sampai bagus teman-teman mengambil apa yang diomongkan. Dan sebenarnya kan ini juga ya, saya juga sedih gitu ya. Ini sekalian kritik sama kita media. Inilah kita talk show seperti ini gitu ya. Ya wawancara saya kan TV One. Sebenarnya media lain nggak boleh kutip loh. Iya betul. Dia kan harus wawancara saya dulu. Benar nggak? Itu kan kode etik kita. Baik, kode etik berdia kan begitu. Nggak, nah, jangan sampai talk show saya di TV One ditulis dipakai di media lain, itu nggak boleh sebenarnya. Baik. Karena dia nggak pernah wawancara saya. Oke. Itu kan kode etik. Nah, jadi saya kembali lagi ya, bahwa ini semua harus diamankan, Mbak. Kan belum disuntikan kan wajar. Kenapa nggak? Yang bahaya itu justru kalau nggak ada vaksin yang mau disuntikan, itu berarti nggak ada stok. Itu yang bahaya justru. Baik. Ini justru ada stok. Terbukti kita punya stok gitu loh. Oke. Saya mau ke Pak Trubus terlebih dahulu, Bang Arya. Sebenarnya rakyat akan menerima tidak logika ini? Tapi mungkin rakyat kan berpikir simpel. Ya saya nggak peduli lah mengenai stok-stok. Saya mau disuntiknya susah. Iya. Banyak orang belum disuntik vaksin. Ini bagaimana? Iya, menurut saya masyarakat sih maunya cepat saja gitu kan. Artinya begitu minta divaksin ya langsung divaksin. Karena selama ini kan yang terjadi misalnya mereka ngantri, mereka juga harus menunggu lama. Lah ini kan ada juga yang jaraknya jauh dari tempat vaksinasi yang dilakukan. Nah ini kan harus juga diselesaikan. Saya rasa ini persoalan informasi itu urusan pemerintah lah. Tetapi bagi masyarakat adalah bagaimana percepatan itu segera dilakukan. Karena apa? Karena memang terutama di luar Jawa ini juga masih membutuhkan, karena masih di bawah 50%. Jadi percepatannya ini yang diperlukan. Kalau perlu sampai di tingkat RT RW itu sudah ada
Yang penting ketersediaannya ini sehingga mereka bisa disuntikkan. Karena jujur saja sampai kita mencapai yang namanya herd immunity itu sangat berat gitu dengan kondisi yang ada, meskipun pemerintah menargetkan 1 hari 1 juta misalnya atau bahkan 2 juta. Nah ini kan juga harus dilaksanakan secara cepat. Tetapi memang di sini perlu juga edukasi kepada masyarakat terkait dengan informasi-informasi yang beredar. Karena apa? Karena memang di masyarakat itu juga banyak informasi-informasi. Jangan sampai tadi informasi tadi malah memperlambat jadi adanya proses vaksinasi itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, memang untuk di daerah ini kan masih banyak kekurangan. Jadi karena kekurangan, kelangkaan itu sehingga ketersediaannya itulah yang perlu ditekankan supaya masyarakat tuh pede gitu ya, percaya diri bahwa ada ketersediaan itu. Nah ini kan menyangkut public trust ya, jadi supaya semuanya berjalan dengan cepat tuh Mbak. Yang ketiga tentu bagaimana kemudian daerah dengan manajemen yang ada, dengan ketersediaan infrastruktur yang ada, mempercepat itu semua. Karena memang kondisinya sudah sangat kritis, di mana kemudian penyebarannya kan begitu masif. Nah inilah yang ditakutkan masyarakat sekarang. Kondisinya udah takut loh, sebenarnya takut dalam kondisi sampai tertular karena udah tahu bahwa kondisi COVID di Indonesia ini sudah semakin parah, terutama di luar 44 kabupaten kota dan 15 kabupaten di luar Jawa. Saya juga sudah kritis itu, Mbak. Mungkin pernyataan ini nanti akan saya tanyakan kepada Bang Arya, bahkan juga kepada Ibu Mas Dalina, bahwa sekarang rakyat saking takutnya dengan ada varian Delta, yang penting saya dapat vaksin yang pertama. Ini bagaimana supaya mendorong supaya lebih cepat? Selamat pagi, apa kabar Indonesia Malam?